Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Teh Nai. Kita akan belajar bareng-bareng lagi ya. Kali ini Teh Nai mau share cara membuat pola celana SMP. Untuk membuat pola celana kita pakai 7 ukuran. Nah, untuk ukuran lingkar lutut sebelumnya kita ukur ada di 42 cm. Jadi kita cukup tulis 21, jadi ambil setengahnya. Lalu untuk lingkar pergelangan kaki kita ukur 38, lalu kita tulis 19 cm aja di ukurannya. Jadi ini untuk memudahkan aja pada saat membuat pola ya. Untuk pola celana versi Teh Nai itu sebetulnya ada dua versi. Jadi versi 1 dan versi kedua. Nah, sebelumnya di versi kedua sudah di-share, jadi Teh Nai ini share untuk versi yang pertama ya. Versi pertama ini lebih mudah sebetulnya ya kalau untuk rumus. Tapi kalau ditanya Teh Nai lebih suka pakai versi yang pertama atau kedua, pakainya yang kedua. Pola celana versi kedua itu udah di-share ya. Jadi kalau misalkan mau coba juga pakai yang versi kedua bisa di-scroll aja untuk melihat videonya ya. Sebelumnya udah di-share kok untuk yang pola celana versi kedua. Nah, ini Teh Nai share yang untuk pola celana sekolah versi pertama. Seperti pada umumnya untuk pola celana sekolah kita akan buat polanya yang pakai karet belakang. Nah, di sini untuk pola celana sekolah atau pola celana laki-laki, kemeja laki-laki adanya di buku belajar cepat ya. Jadi kalau misalkan mau belajar dari bukunya bisa gunakan yang buku belajar cepat. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke tutorialnya. Karena kita buat polanya langsung di kain, jadi beri batas kampuh dulu. Nah, ini dari tepi kain dikasih jarak 2 cm. Selanjutnya kita tentukan ukuran panjang celana. Nah, yang 3 cm nya ini dikeluarkan dulu. Jadi dari batas garis 3 cm dikeluarkan. Lalu kita tentukan ukuran panjang celananya. Nah, ukuran panjang celananya itu 80 cm. Jadi kita beri titik di angka 80. Kalau di dalam buku itu rumusnya panjang celana dikurangi 3. Sebetulnya sama-sama aja ya, jadi jatuhnya di 77. Tapi karena ini langsung praktek di kain, cara membuat polanya seperti itu. Selanjutnya kita tentukan garis paha dengan menggunakan ukuran selangkang. Nah, selangkangnya itu 60 cm, kita buat inci. Jadi biar lebih mudah kita bisa menggunakan meteran. Nah, 60 cm ini dibalik, ini hasilnya 24. Nah, jadi yang kita gunakan pada rumus polanya itu 24 cm. Nah, yang 3 cm ini tetap dikeluarkan dan beri titik di angka 24. Selanjutnya kita tentukan garis lutut dengan cara ukur bagian garis paha sampai batas panjang celana. Nah, ini diukur lalu dibagi 2 dikurangi 3. Jadi kalau misalkan ini contohnya 58 dibagi 2 29 dikurangi 3 26. Maka dari garis paha sampai garis lutut jaraknya 26 cm. Selanjutnya kita beri jarak dulu 2 cm dari tepi kain untuk batas kampuh. Lalu kita tentukan titik selanjutnya dengan memakai rumus seperempat lingkar panggul. Kalau ukuran panggulnya 74, berarti dari titik ini sampai titik ini diberi jarak 18,5. Lalu geser 4 cm. Sekarang kita tentukan bagian garis pinggang. Nah, ini diberi jarak dulu 2 cm untuk batas kampuh. Selanjutnya beri jarak 18,5 jadi sejajar dengan bagian titik panggul. Lalu geser 3 cm untuk bagian gulpi. Selanjutnya kita ukur bagian titik ini. Lalu ambil ukuran pertengahannya. Nah, ini kita ukur, ambil titik tengahnya. Nah, jarak ini diukur sampai batas tepi kain berapa, lalu jaraknya disamakan
untuk bagian lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya kita tentukan ukuran bagian lutut. Ukuran lututnya itu kan 21 ya. 21 dikurangi 2 dulu, berarti 19. Nah, dari titik tengah ini beri jarak masing-masing ke samping 9,5. Jadi totalnya 19. Lalu untuk bagian pergelangan kaki juga sama ya. Dari ukuran 19 dikurangi 2 dulu, hasilnya 17. Jadi beri jarak masing-masing ke samping 8,5. Nah, selanjutnya kalau sudah ditentukan titiknya, tinggal kita bentuk garisnya ya, seperti ini. Selanjutnya kita bentuk bagian gulpinya. Panjangnya bisa diberi jarak 15 cm sesuai dengan panjang resleting. Dan untuk lebarnya ini kita kasih jarak 3 cm ya. Nah, untuk cara bentuk gulpinya seperti ini. Yang terakhir kita bentuk bagian garis pinggang. Dari batas kampuh digeser lagi 1 cm lebih masuk. Nah, jadi kalau kita ukur ini 17,5. Jadi ada selisih 1 cm dengan bagian titik ini. Selanjutnya kita kasih tanda untuk bagian saku. Dari samping diberi jarak 3 sampai 3,5. Lalu untuk panjang saku diberi jarak 13 sampai 14 cm. Nah, ini udah selesai buat pola depannya. Selanjutnya tinggal kita gunting. Selanjutnya kita buat pola belakangnya. Nah, untuk merubah ke pola belakang kita cukup jiplak dari pola depan. Hanya perlu diubah aja di bagian tertentu. Nah, seperti yang pertama kita ubah dulu di bagian garis paha. Ini kita geser 7 cm dari batas kampuh ya, dari garis. Lalu bagian lutut digeser 4 cm dan pergelangan kaki 4 cm. Selanjutnya untuk garis panggul pada pola belakang, garisnya cukup diteruskan seperti ini dari tepi kampuh ya. Jadi nanti motongnya tidak perlu pakai kampuh lagi. Garis pinggang depan dan belakang kalau kita ukur selisihnya sekitar 2 sampai 2,5 ya. Jadi lebih besar bagian pola belakang. Nah, untuk bagian ban pinggang bagian belakang karena ini tidak disambung, jadi pasang karetnya itu langsung dilipat, dinaikkan dulu 3 cm ya. Jadi tambahkan dulu 3 cm untuk bagian belakang. Penambahan 3 cm-nya itu dari garis ya, bukan dari tepi kampuh. Jadi seperti ini. Nah, karena pola belakang itu agak naik, dari batas gulpi dinaikkan 5 cm. Jadi kalau kita gambar hasilnya miring seperti ini ya garisnya. Jadi dari garis pinggang depan ini naik 3 cm dan ini 5 cm. Selanjutnya tinggal kita bentuk aja garis-garisnya ya. Nah, untuk bagian ban pinggang belakang, karena ban pinggangnya tidak disambung, jadi dari polanya langsung ditambahkan 4 cm. Jadi nanti ban pinggangnya itu langsung dilipat. Ini udah selesai ya pola belakangnya, selanjutnya tinggal kita gunting. Cara motong bagian belakang yang perlu diberi kampuh hanya bagian sisi ini dan bagian selangkang. Kalau bagian sisi garis panggul, bagian yang ini tidak perlu diberi tambahan kampuh lagi karena sudah ada kampuhnya ya dari pola depan. Jadi bagian sisi garis panggul itu diikutin sesuai dengan tepi kampuh yang ada di pola depan. Dan bagian ban pinggangnya juga sama, ban pinggang belakang digunting sesuai dengan garis pola.